Cek semua. Cek. Suara saya jelas, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun monggo, tafadhol. Baik. Mohon izin, Profesor Daniel, Ustaz Fuad, untuk membuka acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur nikmat kita malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kajian online kita sudah memasuki di sesi ke-36. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kajian online kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP, ya, di mana tujuan dari kajian online kita malam hari ini yaitu tentang pembelajaran Islam yang kafah dengan metode dialog yang berbasis wahyu dan sains. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian malam kita hari ini memasuki sesi ke-36 dengan subtopik yaitu tentang model dan materi pendidikan bangsa untuk kejayaan Indonesia. Dan untuk pemateri kita malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Insinyur Daniel Rosyid. Beliau adalah Ketua MPUI Jakarta dan beliau juga adalah Guru Besar ITS Surabaya. Dan Bapak Ibu sekalian, supaya kajian kita malam hari ini, duduk kita malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semuanya dan diridhai oleh Subhanahu wa taala, kita awali dulu kajian malam kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan baca Al-Basmalah malam hari ini menambah keberkahan kajian kita malam hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Daniel Rosyid yang akan menyampaikan materi kita malam hari ini yaitu tentang model dan materi pendidikan bangsa untuk kejayaan Indonesia. Yang kita tahu bahwa Profesor Daniel pernah menjadi salah satu ketua Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi mungkin beliau lebih tahu bagaimana sih pendidikan untuk bangsa ini, ya, untuk kedepannya, supaya bangsa kita lebih jaya. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, karena Profesor Daniel sudah hadir di tengah-tengah kita, kami persilakan kepada Profesor Daniel. Monggo Ustaz, tafadhol, Mas Guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Profesor Fuad Amsari yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian, dalam kajian Islam Kafah oleh Syarikat Islam Politik pada malam hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan untuk berbagi pandangan mengenai subtopik model dan materi pendidikan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Ini topik yang luas. Saya dalam waktu yang pendek ini akan mencoba melihatnya dari sudut pandang tertentu, terutama dari segi perspektif sejarah dan juga kaitan dengan kelembagaan. Nanti kita lihat bagaimana model pendidikan yang bisa menyelamatkan bonus demografi kita, tidak menjadi bom demografi, dan betul-betul menjadi bonus demografi untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. Saya akan share, mohon izin untuk share bahan-bahan yang akan saya diskusikan. Ibu Bapak sekalian, saya melihatnya dari sudut dari perspektif pasca pandemi, dan saya beri subjudul memanen bonus demografi. Ya. Saya akan mulai dengan bagaimana pengaruh pandemi ini dan juga termasuk internet, saya kira, terhadap pendidikan kita selama paling tidak 2 tahun terakhir, dan tentu saja mungkin kita bisa mundur ke belakang lebih jauh sehingga kita bisa memahami kondisi sistem pendidikan nasional kita saat ini. Ya. Ibu Bapak sekalian, perkembangan internet sebelum pandemi itu telah banyak mengubah praktek pendidikan kita paling tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat pengaruh internet dalam dunia pendidikan, ini telah saya katakan telah melubangi tembok-tembok sekolah yang selama ini menjadi semacam pokok dalam sistem pendidikan kita. Itu peran sekolah itu sebetulnya sudah berkurang, sejak adanya internet, dan pandemi ini mengurangi peran sekolah itu secara lebih jauh. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pandemi COVID itu dan juga berbagai krisis multidimensi yang terjadi, nanti saya perlihatkan beberapa hal, itu cukup memberi alasan bagi kita sebenarnya untuk memeriksa paradigma dan praktek pendidikan bangsa ini, terutama selama 40 tahun, 50 tahun terakhir. Ya. Ibu Bapak sekalian, dan manajemen pandemi COVID ini memiliki konsekuensi yang luas ya secara sosial budaya, termasuk saya kira learning loss. Ya, jadi kalau banyak keluarga yang kebingungan menghadapi penutupan sekolah, terutama di kota-kota besar, kita mengkhawatirkan anak-anak kita itu selama 2 tahun terakhir ini tidak memperoleh kompetensi yang diharapkan oleh sekolah selama ini. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana orang tua kebingungan, guru juga sedang mencoba beradaptasi dengan internet, berbagai pembatasan mobilitas dan sebagainya, itu telah menyebabkan ketidaksiapan. Banyak orang tua tidak siap untuk mengambil peran lebih besar ya, dalam pendidikan anak-anak kita. Jadi memang selama ini banyak keluarga, terutama keluarga kota,
itu boleh dikatakan pasrah bongkoan pada sekolah-sekolah, terutama di kota-kota besar. Mungkin juga di kota-kota yang tidak sebesar Surabaya, itu dominasi sekolah itu sangat menonjol. Begitu sekolah itu banyak ditutup, maka boleh dikatakan terjadi semacam learning loss, ya, satu kehilangan kompetensi, ya, kehilangan kompetensi atau mengalami semacam defisit kompetensi pada warga muda kita. Bapak Ibu sekalian, nah saya kira kita harus menyadari bahwa pada saat kita ini sedang menuai bonus demografi, tapi ini harus diikuti oleh pengelolaan pendidikan yang tepat, ya, sebab kalau tidak maka porsi penduduk muda yang produktif itu kalau dia tidak terlatih, tidak berakhlak, tidak beradab, itu bisa menjadi bom, ya, bisa menjadi masalah demografi yang besar, ya, sehingga kita justru menghadapi banyak anak muda yang bermasalah di masa depan pada waktu mereka mestinya berkontribusi bagi kehidupan bangsa ini, mereka justru menjadi faktor yang menghambat, ya, kemajuan bangsa ini. Jadi saya kira ini penting karena saya melihat bahwa pola pengelolaan manajemen COVID ini kalau meniru Eropa atau Amerika atau Jepang itu kita keliru, ya, karena Eropa dan Jepang dan Amerika itu adalah aging society. Jadi lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Jadi mereka tidak mengalami bonus demografi, tapi kalau kita melakukan pembatasan yang berlebihan sampai local mobilitas lokal pun dibatasi sampai penutupan sekolah, bahkan penutupan masjid, penutupan kantor-kantor dan sebagainya, itu akan berdampak pada bonus demografi kita itu secara lebih besar. Ya, jadi saya kira kita mestinya tidak menggunakan pola-pola aging society dalam rangka menghadapi COVID. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya melihat bahwa kemampuan kita untuk memanen bonus demografi itu akan ditentukan oleh kesempatan belajar bagi warga muda, ya, untuk menghadapi perubahan cepat yang dibawa internet. Ya, jadi saya kira ini persoalan kita adalah bagaimana kita memperluas learning opportunity, ya, pada saat sekolah itu kelabaan dan semakin berkurang, beberapa malah tutup, ya, maka kita memang harus bergeser dari paradigma bersekolah ke paradigma belajar atau paradigma berguru, ya. Jadi saya kira ini perubahan-perubahan paradigmatik yang perlu kita cermati karena adanya internet, peran sekolah itu akan berkurang, ya, dan ini harus kita geser karena memberi kesempatan belajar itu justru lebih mudah kalau kita tidak terlalu tergantung pada persekolahan. Persekolah itu sangat birokratik dan rumit, ya, sedangkan belajar sebetulnya tidak pernah mensyaratkan kerumitan birokrasi sekolah itu, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat kita juga menghadapi masalah-masalah seperti perubahan-perubahan iklim, sampah yang tidak terkelola dengan baik, ya, kehidupan yang kotor begitu, ya, sehingga lingkungan kita pada umumnya rusak. Kemudian juga kemiskinan yang persisten. Jadi kemiskinan ada gejala menarik pada saat 2 tahun terakhir ini, gejala kemiskinan kota itu meningkat, sementara kemiskinan desa itu menurun. Ya, jadi saya kira ini ada satu dampak positif daripada internet ini untuk mengurangi pandemi ini, untuk mengurangi urbanisasi. Ya, jadi karena kesempatan bekerja di kota itu menurun, orang kembali ke desa untuk mencoba memanfaatkan kawasan-kawasan agromaritim untuk bekerja. Ya, jadi saya kira ini dalam beberapa segi terjadi semacam diurbanisasi begitu, ya.
Saya kira ini penting dilihat sebagai satu gejala. Ya. Bapak Ibu sekalian, lalu ini kita lihat kegagalan sekolah. Ya. Jadi kegagalan sekolah yang terlalu terobsesi dengan kompetisi dan ujian-ujian standar itu umumnya membuat anak-anak kita itu kehilangan semacam self concept. Ya. Jadi diri mereka itu terhalang berkembang karena mereka harus mengikuti standar yang terlalu dipaksakan. Ya, jadi orientasi mutu berlebihan pada sekolah itu membuat relevansi belajar itu tidak dianggap penting oleh para guru. Ya. Sehingga ini banyak mengalami persoalan kekosongan jiwa, begitu ya. Sehingga mereka mudah sekali terjebak pada pornografi, kemudian minuman keras, bahkan obat bius. Ya, saya kira ini tren ini sangat mencemaskan. Suatu ketika kita telah mencapai suatu situasi yang disebut darurat narkoba. Nah, di samping juga darurat pornografi. Dan saya kira ini gejala yang mesti kita cermati karena akan merusak, mengancam secara langsung bonus demografi kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip beberapa tokoh yang penting yang sudah agak lama sebetulnya seperti Ivan Illich. Ya, Ivan Illich, kemudian John Taylor Gatto juga telah sebagai seorang guru berpengalaman. Dan yang terakhir yang agak terbaru adalah Sir Ken Robinson. Ketiga orang ini sudah mengakui bahwa sistem persekolahan itu sebetulnya sistem yang sudah agak outdated, ya, dan tidak mempromosikan satu learning culture yang sehat. Ya, jadi orang berpikir bahwa bersekolah itu sudah belajar, padahal belum tentu. Ya. Belajar itu berbeda dengan bersekolah, karena sekolah memiliki satu pendekatan yang bersifat mass learning atau mass schooling itu, padahal learning itu mestinya satu kegiatan yang bersifat individu, ya, tidak bisa distandarkan terlalu berlebihan. Kalau seperti itu yang terjadi, maka belajar itu tidak bermakna, lalu tidak membantu anak-anak muda untuk membangun konsep diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mudah terombang-ambing dalam berbagai macam gaya hidup yang tidak sehat. Ya, termasuk mereka dijauhkan dari Islam. Nanti kita lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini jelas bahwa persekolahan massal sejak Orde Baru itu adalah instrumen teknokratik sekularisasi. Ya, jadi saya kira ini fakta yang penting. Ya. Jadi orang Indonesia yang sejak tahun 70-an hidup mulai SD, SMP itu melalui SD, Impres dan sebagainya itu mengalami semacam de-islamisasi. Ya. Jadi saya ingin mengatakan kalau tadi dikatakan udkhulu fis silmi kafah, ini melalui sekolah itu justru udkhulu fis sekuleri kafah. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi, sehingga kalau kita lihat voting behavior dari bangsa Indonesia itu, mereka suka memilih yang partai-partai sekuler. Ya, partai-partai Islam itu tidak terlalu menarik ya bagi kebanyakan bangsa Indonesia. Ini karena memang hasil dari proses sekularisasi besar-besaran melalui sistem persekolahan itu, ya, sejak tahun 70-an. Ya. Nah, tujuan persekolahan itu adalah di samping sebagai kanal untuk sekularisasi, juga sebagai proses penyiapan guru yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin, tapi juga sekaligus cukup dungu ya untuk taat bekerja bagi pemilik modal, terutama modal asing. Ya. Jadi kalau perguruan-perguruan tinggi kita itu kalau lulusan-lulusannya itu bekerja bagi perusahaan asing, itu dianggap perguruan-perguruan tinggi hebat. Ya. Jadi ada semacam bias seperti itu. Ya. Jadi memang sekolah sampai kampus itu memang dipersiapkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja seperti itu. Ya. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira yang penting dicermati adalah bahwa begitu besar
peranan sekolah itu, sehingga Ivan Illich terutama mengatakan peran sekolah itu memonopoli secara radikal ya sistem pendidikan kita, dan akibatnya apa? Kita sulit membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Jadi kalau kita mengenal wajib belajar itu diartikan sebagai wajib sekolah. Ya. Jadi ini saya kira kekeliruan yang halus, tapi ini sebetulnya kekeliruan yang fundamental, ya, karena kita gagal membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Kemudian kita juga gagal membedakan antara kompetensi dengan ijazah, antara isi dengan bungkus dan sebagainya. Jadi ini karena monopoli radikal persekolahan itu telah membuat pendidikan dan persekolahan itu menjadi kabur, tidak karu-karuan. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang gejala yang paling kita lihat, dan bagaimana masjid sebagai satu simpul pencerdasan umat itu melemah pada saat sekolah itu menguat. Jadi dominasi persekolahan itu telah mengambil waktu banyak anak-anak kita, sehingga waktu mereka untuk masjid itu jadi berkurang. Ya. Nah, pada saat yang sama, keluarga itu merasa tidak lagi mampu mendidik anak-anak mereka, lalu diserahkan begitu saja kepada lembaga yang disebut sekolah. Ya. Kemudian juga masyarakat pun tidak merasa terlalu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Masyarakat itu cenderung menyerahkan itu semua ke sekolah. Ya. Jadi saya kira ini terjadi satu kekeliruan besar sebenarnya pada saat masyarakat berlepas tangan. Keluarga juga merasa tidak lagi bertanggung jawab pada pendidikan. Ya. Semuanya diserahkan pada sekolah, dengan kalau perlu dengan membayar mahal. Beberapa keluarga tentu kita lihat sekarang ini banyak sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah Islam yang mengatakan dirinya sebagai sekolah favorit, itu semakin tidak terjangkau, ya, biayanya semakin tidak terjangkau bagi warga, kebanyakan warga kita. Bapak Ibu sekalian, nah juga ada penting dipahami dalam kaitan dengan bonus demografi dan bagaimana kita membangun kejayaan bagi bangsa ini adalah bahwa semakin lama anak itu bersekolah, itu justru anak-anak itu mengalami semacam keterlambatan dalam proses pendewasaan. Ya. Jadi kalau kita lihat zamannya mungkin Prof. Fuad Amsari sebagai satu generasi di atas saya, itulah, itu lulus SMA itu mereka umumnya sudah matang sekali dan sudah siap menikah. Ya, umumnya, ya, seperti ayah saya misalkan, itu lulus SMA sudah mungkin kuliah tahun pertama, kuliah kedua sudah menikah. Ya. Jadi sudah dewasa, dan karena mereka lebih banyak hidup di masyarakat daripada hidup di sekolah. Berbeda dengan anak sekarang yang waktunya habis di sekolah, kemudian juga melalui full day schooling, bahkan boarding school, di mana itu semua menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang tidak terlalu banyak risiko, tidak terlalu banyak tantangan. Tantangan mungkin ada tantangan akademik, tapi bukan tantangan nyata. Itu yang membuat mereka ini tidak kurang dewasa. Sehingga pada umur 18 tahun lulus SMA itu kebanyakan anak lulusan SMA itu boleh dikatakan belum mandiri. Ya, ini saya kira ini dan tidak siap menikah. Ya, ini saya kira gejala yang bisa kita lihat keadaannya hari-hari ini. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat model pembelajaran di sekolah kita ini terlalu terobsesi dengan mutu. Jadi mutu itu adalah satu mantra industri. Ya. Jadi kalau kita dibilang tidak bermutu itu kita langsung malu. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini bermutu itu sebetulnya artinya sesuai dengan standar. Ya. Dan kalau kita menggunakan standar asing seperti Cambridge misalkan, itu kita seolah-olah makin hebat. Ya. Padahal yang penting dalam proses belajar yang bermakna itu adalah relevansi, ya, bukan mutu. Ya, artinya karena setiap pribadi anak itu adalah unik, ya, maka sebetulnya yang penting bagi dia itu adalah kalau dia belajar sesuatu itu membantu dia untuk membangun self konsepnya, konsep dirinya itu. Ya. Tidak perlu dia sibuk untuk menjadi orang lain seperti standar. Ya. Tapi dia harus menjadi dirinya sendiri yang
yang unik dengan kekuatan dan kelemahannya yang berbeda-beda dengan teman-temannya satu kelas. Ya, jadi telah obsesi dengan obsesi mutu yang berlebihan itu telah menyebabkan relevansi menjadi terbengkalai, akhirnya belajar itu tidak bermakna. Lalu ini tadi seperti tadi kasus-kasus anak-anak yang terjebak atau terperangkap dalam obat bius, minuman keras, pergaulan bebas, pornografi dan sebagainya karena mereka memang konsep dirinya tidak terbentuk pada waktu mereka selesai pendidikan SMA itu. Bapak Ibu sekalian, nah di sekolah-sekolah itu kalau kita lihat materinya itu pada umumnya pendidikan matematika dan fisika itu menjadi semacam pujaan, ya. Jadi kalau anak-anak yang tidak terlalu pintar di matematika dan fisika itu dikategorikan sebagai anak-anak yang bodoh, ya kurang berprestasi lah. Ya, kemudian pendidikan bahasa, sejarah dan seni serta olahraga itu dianggap tidak penting. Ya, dan kalau kita lihat kurikulum pendidikan dasar kita pada umumnya itu yang paling mudah dihapus dari kurikulum itu adalah pendidikan sejarah, seni, ya, dan juga olahraga. Ya, jadi ini saya kira orientasi yang terlalu berlebihan pada matematika dan sains itu menyebabkan kepribadian anak-anak Indonesia itu tidak seimbang, ya, karena kurikulumnya tidak balance, ya, terlalu berat ke otak kiri, sementara otak kanan dan juga pengembangan kebugaran tubuh dianggap tidak terlalu penting. Ya, sejak awal sehat dan bugar itu dianggap tidak penting, ya, dalam sekolah-sekolah kita. Saya kira ini memiliki dampak besar pada waktu ide tentang sehat itu dianggap tidak terlalu penting. Maka kalau kita lihat sekarang gaya hidup anak-anak kita yang tidak sehat itu karena memang sehat apalagi bugar itu bukan satu virtue, bukan satu hal yang dianggap bermanfaat atau bernilai, ya, bagi kepribadian anak. Ya. Nah, akibat dari orientasi pada standar itu, murid mungkin banyak belajar, ya, tetapi tidak belajar menjadi dirinya sendiri, ya. Dan kemudian sebab ini adalah menjadi dirinya sendiri itu adalah kunci bagi jiwa merdeka yang penting dalam pendidikan Islam. Jadi kalau wa qala luqmanul li ibni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la dzulmun adzim, maka konsep tentang tauhid, tentang tidak menyekutukan pada selain Allah sebagai satu jiwa yang merdeka dari penghambaan pada Tuhan selain Allah, maka ini sebetulnya satu disorientasi yang serius, ya, pada saat anak justru sibuk menjadi orang lain tapi tidak menjadi dirinya sendiri sebagai sesuatu soft skill yang penting agar mereka memiliki jiwa yang merdeka, dan jiwa merdeka ini adalah platform bagi kesanggupan untuk bertanggung jawab. Anak-anak yang tidak merdeka tidak bisa kita minta bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu hanya bisa ditagihkan bagi orang-orang yang merdeka. Jadi saya kira ini yang utama. Ibu bapak sekalian, nah di sekolah itu umumnya sekolah dan guru-guru sibuk mendisiplinkan murid, sehingga yang diutamakan adalah teaching, ya, bukan learning, ya. Padahal yang penting itu sebetulnya learning. Jadi sekolah itu sekarang hanya kebanyakan menjadi tempat guru mengajar saja, dan bukan tempat murid belajar. Jadi kalau murid belajar itu tidak mungkin seperti sekarang ini, ya, karena dia harus tumbuh semakin mengenali dirinya sendiri, mengenali potensi-potensinya, ya, bukan menjadi standar. Ya, jadi ini saya kira kalau learning yang bermakna, meaningful learning itu sesuatu yang membentuk self concept, ya, konsep diri. Ya. Jadi yang terjadi adalah miseducation of the mass karena pendekatan yang seperti itu. Ya. Ibu bapak sekalian, ini beberapa slide yang menjelang akhir. Ya. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta itu di Indonesia maupun di Amerika sekalipun, ya, pendidikan bagi semua itu hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan oleh semua, ya, melibatkan keluarga dan masyarakat. Jadi education for all is only possible
by all. Ya, jadi kalau kita ingat Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa 3 pilar pendidikan itulah yang menyusun sistem pendidikan kita, yaitu pertama adalah keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga itu perguruan. Ya, istilahnya Ki Hajar itu perguruan. Jadi perguruan itu sebetulnya hanya melengkapi saja. Tidak boleh mengambil alih tugas-tugas pendidikan keluarga dan masyarakat. Hanya dengan cara begini kita bisa berharap melahirkan seorang warga muda yang cakap menjadi warga negara. Ya. Jadi terampil bertetangga, terampil bermasyarakat, peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Itu kalau mereka tidak diasingkan dari masyarakat, misalkan disuruh pergi ke boarding school terlalu awal, diberangkatkan ke pesantren terlalu awal, ya, atau masuk ke full day school, ya, tidak pernah ada waktu untuk bertetangga, apalagi ke masjid, misalnya, ya. Jadi ini yang menyebabkan anak kita, terutama anak-anak kota, itu menjadi makin individualis, makin asosial dalam banyak hal. Ya. Jadi kalau kita lihat gejala-gejalanya anak-anak, termasuk di sekolah-sekolah yang disebut sekolah-sekolah favorit itu. Ya. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira penting dicatat bahwa mensyaratkan bersekolah untuk belajar itu seringkali membuat kesempatan belajar menjadi langka dan mahal. Ya. Apalagi di zaman internet sekarang ini. Ya, jadi model pendidikan kita tidak boleh terlalu didominasi oleh sekolah. Ya. Jadi yang penting adalah memperluas kesempatan belajar. Ya. Bukan memperbesar persekolahannya, tapi memperluas learning opportunity. Ya. Dan sekarang ini dengan adanya internet sebetulnya itu belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi dibutuhkan satu lingkungan yang lebih fleksibel, ya, untuk memastikan anak-anak kita tetap belajar walaupun tidak bersekolah. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah saya kira dalam perspektif bonus demografi, tadi ya saya katakan pendidikan untuk semua tidak mungkin tercapai dengan memperbesar persekolahan. Ya, negara sekuat Amerika pun tidak pernah mampu melakukannya. Ya, jadi kita dengan anggaran yang pas-pasan, jangan sampai kita terlalu menggantungkan, ya, pendidikan kita terhadap pada persekolahan. Ya, ini akan tidak berhasil, ya, justru akan gagal. Ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan warga muda akan mempercepat warga muda memasuki pernikahan dan dunia kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi belajar bermasyarakat atau bermasyarakat itu satu learning opportunity yang penting, ya, bagi anak-anak muda. Jangan sampai anak-anaknya dikurung dalam satu lembaga yang disebut sekolah, lalu dia diasingkan dari fakta kehidupan sehari-hari yang sebetulnya penuh tantangan dan juga kesempatan. Ya. Itulah yang sebetulnya membentuk akhlak dan watak anak-anak, yaitu pengalaman hidup sehari-hari. Nah, sekolah itu satu tempat yang membantu anak-anak itu tadi memaknai pengalamannya. Ya. Jadi bukan mengambil alih peran pendidikan itu dari masyarakat dan keluarga di sekolah, tapi sekolah membantu pengalaman sehari-hari itu melalui diskusi di kelas, menulis kembali, membaca buku-buku yang relevan dengan pengalaman sehari-hari dan ya. Jadi sekolah dan guru mesti berubah, ya, fungsinya dalam setting yang baru, ya. Dan dengan cara itulah kita justru bisa menyiapkan anak-anak muda kita pada umur 18 tahun itu sudah memiliki kemandirian, kemampuan bertanggung jawab, sehat dan produktif. Jadi itu justru yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa bonus demografi itu wujud dalam menjadi kekuatan sosial ekonomi politik bangsa Indonesia. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah saya kira saya perlu menyetir pendapat Sugata Mitra bahwa
anak-anak normal itu bisa belajar dalam satu self-organized learning environment, ya, di luar sekolah, ya, secara informal, luas dan lentur sambil bekerja. Ya, jadi ini penelitian-penelitian mutakhir juga kami menunjukkan bahwa anak-anak kita di lingkungan di pedesaan maupun di perkotaan itu bisa belajar dalam situasi lingkungan belajar yang dikelola secara mandiri. Ya, sekolah itu bisa menjadi resource center, ya, tetapi anak-anak tidak perlu harus habis waktunya di sekolah. Ya. Dia bisa bermasyarakat dan berkumpul dengan anggota masyarakat yang lain yang lebih bervariasi, ya, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya kira ini justru akan mendewasakan anak-anak kita dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, nah begitu nanti mereka masuk kuliah, beberapa dari mereka mungkin akan memiliki bakat-bakat akademik dan bisa kuliah. Ya. Tetapi kebanyakan mereka akan bekerja. Jadi saya pikir kalau mengharapkan semua anak SMA itu lulus untuk kemudian perguruan kuliah, itu saya kira konsep yang keliru. Ya. Jadi mungkin yang siap memiliki bakat-bakat akademik untuk melanjutkan menjadi sarjana itu mungkin 10-20%. Ya. Sementara yang lain harus bekerja, mencari nafkah dan tetap hidup dengan sehat, ya, dan produktif. Ya. Jadi saya kira kegagalan persekolahan kita untuk melahirkan warga muda yang mandiri, sehat dan produktif itu membuat tugas-tugas kampus itu menjadi berat. Ya. Karena menghadapi mahasiswa yang belum dewasa. Ya, jadi saya kira ini yang terjadi sekarang ini, banyak kampus-kampus dibuat untuk menutupi kegagalan pendidikan sebelumnya. Ya, dan ini membuat kampus menjadi tidak fokus pada knowledge creation and innovation, tapi sibuk dandani mahasiswa yang sebetulnya tidak siap, ya, untuk kuliah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya kira kita memerlukan satu model pendidikan yang baru. Ya. Jadi kita yang penting sekarang justru yang kita bangun adalah satu learning webs, ya, satu jejaring belajar dengan keluarga sebagai simpul utama, kemudian didukung oleh unit-unit kegiatan di masyarakat dan sekolah, seperti masjid, unit-unit bisnis, dan sebagainya. Sekolah juga menjadi satu simpul yang sifatnya tidak mendominasi. Sekolah akan mengambil peran, tapi tidak seperti dulu. Ya, jadi terjadi perubahan-perubahan peran, di mana sekolah ada sebagai resource center, di mana di situ disediakan buku-buku, akses internet, mungkin sarana olahraga, laboratorium, dan sebagainya. Tapi dia tidak mengambil semua peran-peran pendidikan itu dari masyarakat dan keluarga. Ya, jadi saya kira ini saya tunjukkan satu model bagaimana, ya. Jadi intinya adalah sistem pendidikan nasional kita diarahkan untuk memperluas learning opportunity. Ya. Jadi yang penting adalah learning opportunity bagi semua warga. Ini berarti kita harus bergeser dari paradigma bersekolah ke paradigma belajar dan juga berguru. Jadi paradigma berguru agak berbeda dengan paradigma sekolah, ya, karena fokusnya pada guru. Ya. Jadi akan dituntut kemampuan guru yang lebih tinggi, ya, pada saat anak itu belajar melalui model berguru. Hampir seperti model pesantren dengan antara kiai dengan santri, di mana mereka belajarnya itu one to one, ya, one to one. Kemudian nanti kalau ingin belajar yang lain, dia pindah ke pesantren lain, ketemu guru lain. Itu berguru bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, mendalami hadis misalkan, lalu pindah pesantren, ketemu guru lain, belajar Al-Quran selama 3 tahun dan seterusnya. Jadi modelnya berguru, ya, bukan bersekolah. Dan ini dengan sarana internet itu makin dimungkinkan, ya, opportunity ini makin terbuka, ya, untuk moda belajar seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat di sini sebetulnya belajar itu cuma 4 kesempatan ini. Pertama kesempatan praktek,
kesempatan bicara, kesempatan membaca, dan kesempatan menulis. Ini yang perlu diperluas. Jadi kalau kita bisa memperluas proses 4 langkah ini, maka sebetulnya kita sudah memberi kesempatan pada anak kita untuk belajar. Ya, jadi saya kira ini yang penting dicermati. Pertama, praktek atau pengalaman itu tetap menjadi guru yang terbaik. Ya. Kemudian kesempatan berbicara, membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu terutama bisa dibantu oleh sekolah, ya, dan perpustakaan-perpustakaan kecamatan dan seterusnya. Ya. Menulis terutama itu bisa guru bisa membantu lebih banyak soal menulis. Ya. Nah, oleh karena itu banyak guru harus dilatih memiliki kemampuan menulis yang lebih ya daripada sekarang ini. Sekarang ini banyak guru tidak mampu menulis. Ya. Dan saya kira ini yang kenapa kok sampai masuk ke perguruan tinggi membuat tugas akhir pun itu barangkali karya tulis yang pertama dan terakhir bagi kebanyakan anak-anak Indonesia. Ya, tidak pernah mereka sebelumnya berlatih menulis secara serius, ya, sehingga kemampuan menulis anak-anak mahasiswa kita pun masih sangat terbelakang. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat sistem pendidikan nasional kita itu harus dilihat sebagai strategi budaya, ya, untuk menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka, yaitu jiwa merdeka itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini Menteri Nadiem Makarim itu mengatakan merdeka belajar, bahkan kampus merdeka, saya mengatakan bahwa pendidikan itu sejatinya adalah sarana untuk belajar merdeka. Ya. Mohon maaf, ada telepon masuk ya. Bapak Ibu sekalian, jadi pendidikan kita ini sebenarnya untuk mempersiapkan kita untuk belajar merdeka, menjadi orang-orang yang merdeka pada saatnya. Ya. Jadi yang penting bukan lagi mutu, tapi relevansi. Ya. Kontekstual, secara spasial, dan bermakna, dan kemudian juga memerdekakan jiwa dalam arti menyiapkan anak muda itu untuk mampu memikul tanggung jawab. Ya. Jadi tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai Muslim dan sebagainya. Ini yang pernah saya sampaikan dalam forum seperti ini. Jadi pembagian matriks peran keluarga, masjid dan masyarakat. Kemudian dari umur 0 sampai 6 tahun sampai 16 sampai 18 tahun. Di sini peran keluarga dan peran masjid itu kita rincikan, dan kemudian juga peran masyarakat dan kompetensi-kompetensi dasar bisa dilihat di sini. Ya. Nanti mungkin ini bisa dipelajari kembali. Tapi ini kira-kira jejaring model sistem pendidikan kita itu menjadi lebih pipih, lebih fleksibel, lebih lentur, di mana yang diutamakan adalah kemampuan-kemampuan bekerja sama, yaitu daya sanding, kemudian kemampuan-kemampuan iptek, humanitis, jernih dan jasmani itu seimbang, kemudian relevansi personal dan spasial, ya, supaya potensi-potensi agromaritim nasional kita itu tergarap, tidak seperti sekarang ini menjadi terbengkalai. Ya. Jadi kita berharap pada umur 18 tahun kita sudah menghasilkan warga muda yang bertanggung jawab, mandiri, sehat, dan produktif. Ya. Jadi saya kira demikian, ini bahan-bahan. Jadi masa depan kita akan sangat tergantung pada keluarga Muslim, dan keluarga Muslim itu menjadi sekolah yang pertama dan utama, dan masjid kemudian bisa membantu sekolah, apalagi ya tidak boleh mengambil alih tugas-tugas mendidik dalam keluarga itu. Ya, jadi saya kira ini yang justru akan memperkuat keluarga Muslim untuk memastikan kita bisa memanen bonus demografi, ya, bukan sebagai bom demografi. Saya kira demikian presentasi saya, Ustadz Farid. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ya. Silakan, Ustadz Farid. Baik, Matur nuwun, Ustadz Daniel.
Masya Allah, materinya malam hari ini sangat luar biasa ya. Saya sebagai seorang pengajar mendapatkan sebuah paradigma baru dari Ustadz Daniel. Bagaimana Ustadz Daniel materi malam hari ini menyebutkan perspektif ya, memanen bonus demografi. Yang dimana bonus demografi ketika gagal dikelola, maka yang menjadi adalah bom demografi. Nah, bagaimana dari Ustadz Daniel menyampaikan salah satunya mengacu kepada juga 3 pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa yang paling penting adalah keluarga dan masyarakat, dan kemudian perguruan. Sekolah bukan menjadi resource center ya di sini. Jadi bagaimana kita memperluas jejaring belajar yang dimana intinya di sini adalah keluarga. Bagaimana bukan standar mutu, tapi relevansi yang paling utama tadi disampaikan oleh Profesor Daniel. Dan Bapak Ibu sekalian, ini silakan kita buka sesi tanya jawab dan juga sharing, karena di sini ada Bu Rita Hartati yang sudah residen ya, yang sudah tidak sabar. Silakan saya kasih kesempatan Bu Rita Hartati untuk bisa sharing atau silakan tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tanya jawab, bisa di chat ya, di kolom chat bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan kita awali kepada Bu Rita Hartati. Silakan, monggo Bu Rita, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Suara saya dengar Pak. Alhamdulillah, jelas Bu Rita. Ya, saya mohon maaf tadi agak terlambat. Lalu pun saya ini sedang di pinggir jalan, jadi tadi agak kurang dengar kali penjelasan. Pak, pembicara saya lupa. Tapi sekilas saya dengar tadi. Ya memang apa yang disebutkan tadi itu justru itu yang sedang digalakkan Menteri Pendidikan sekarang untuk Merdeka Belajar ya, karena ada hubungan kerjasama dengan industri, dengan langsung praktek lah gitu. Di perkuliahan pun juga ada magang langsung setiap semesternya, semester 1 ada magang, setiap belajar atau magang dan sebagainya gitu ya. Cuman di situ tadi judulnya itu untuk kejayaan Indonesia. Saya tadi saya pikir untuk kejayaan Islam gitu. Lalu saya kaitkan, sebenarnya dalam Islam, kan kalau yang saya pahami, pernah saya baca gitu, target pendidikan dalam Islam itu kan tauhid dan akhlakul karimah gitu. Akhlakul karimah. Sementara tadi Bapak ada sebutkan juga masjid sebagai sarana. Nah, dulu saya waktu tahun 90-an, memang masjid ini sangat diberdayakan, ada pesantren kilat dulu di masjid, dan itu sangat membangun untuk membentuk akhlak yang agak lebih baik gitu. Sekarang keadaannya justru malah gimana gitu kan, masjid sekarang malah seperti kurang diberdayakan. Lalu juga kadang-kadang saya pun heran, kayak anak saya gitu sholat ke masjid agak-agak bikin bising, dimarahin, akhirnya dia nggak mau sholat lagi ke masjid. Jadi kita kayaknya memang kurang program tuh di masjid. Terus saya juga pernah baca tentang bakat fitrah gitu. Bakat fitrah itu pencetusnya itu sudah meninggal, saya lupa siapa namanya. Jadi kalau saya kaitkan, memang kan kita ini memang sudah ditakdirkan kita mau jadi apa, mau apa. Nah, bakat fitrah ini rupanya untuk supaya kita bisa jadi profesional gitu, sesuai dengan bakat yang ada diberi sama Allah tadi gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan bakat fitrah ini gitu kan, terkait dengan pendidikan Islam, terkait dengan keadaan masjid gitu. Karena saya pun juga merasakan sampai sekarang saja saya sampai sudah setua ini nggak tahu bakat saya sebenarnya apa gitu, sehingga saya nggak profesional, jadi nggak, saya ngajar tapi saya tidak profesional gitu, dan sampai sekarang saya nggak tahu apa gitu. Dan saya pun mencoba untuk memantau anak saya bakat fitrahnya kemana ya, tapi saya pun juga sulit karena gini kan, kalau kita tidak mampu mendidik anak, kita serahkan kepada orang lain. Ini aja anak yang dia online, waduh luar biasa, ternyata yang betul-betul butuh guru gitu, butuh sekolah, dan butuh ini gitu. Maksudnya ya memang inilah maksudnya. Itu tadi pertanyaan saya. Maaf Pak, Bapak paham maksud saya ya, Pak pembicaranya. Tapi saya tadi mengarah ke pendidikan Islam lah gitu, sebenarnya konsepnya bagaimana gitu, karena kan memang akhlak dan tauhid tadi, dan masjid tadi kenapa seperti begitu keadaannya, sementara itu tadi salah satu ini
Ya demikian aja ya Pak, semoga bisa ditangkap. Karena saya pun Pak, jelas sekali nih suaranya kena pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rita, terima kasih. Ini Bu Rita juga salah satu pengajar ya. Jadi tadi Bu Rita mengatakan Ustadz Daniel, bagaimana sih ketika bakat fitrah ya. Seseorang itu ketika tadi dikatakan bagaimana sih menemukan bakat fitrah dari seseorang itu sendiri, karena dari Bu Rita sendiri juga sempat kesulitan beliaunya. Ya. Dan kalau tadi dikatakan di tahun 90-an bagaimana memberdayakan masjid ya seperti pesantren kilat ya, itu sekarang kok saat-saat ini kok jarang sekali. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya tangkap Ustaz Daniel dari Bu Rita. Monggo bisa ditanggapi Ustaz Daniel. Silakan. Baik, terima kasih. Ini Bu Rita masih mendengarkan nggak? Bu Rita? Iya Pak, saya mendengar Pak, tapi saya memang ya sampai ke telinga saya di benar-benar pinggir jalan. Oke, ya oke. Nanti Ibu bisa baca materinya supaya tahu lebih luas ya. Jadi memang tadi saya katakan Ibu, justru sekolah itu yang merusak bakat Ibu. Ya, karena memang sekolah itu tidak terlalu peduli dengan bakat anak-anak ya. Jadi kesalahan sekolah itu di situ ya. Jadi karena sekolah itu terlalu terobsesi dengan standar, dengan mutu, akibatnya keunikan anak termasuk bakat fitrah tadi terbengkalai karena guru tidak tertarik dengan masing-masing anak itu. Dia terlalu dikejar oleh menyelesaikan kurikulum, menyelesaikan materi tadi. Ya. Jadi pendidikan itu menjadi tidak bermakna karena tidak memiliki konteks secara personal. Ini persoalannya Bu, justru karena sekolah itu jadi masalah. Nah, peran sekolah itu kan sudah berkurang. Jadi ini kesempatan baik sebetulnya. Dengan adanya internet, kemudian keluarga mengambil alih peran-peran itu. Kemudian juga dibantu oleh masjid. Ya, salah satu korban sekolah itu adalah masjid. Ini perlu dipahami nih, dinamik di antara sekolah dan masjid itu. Ya. Nah, selama Orde Baru dan kemudian akhir-akhir ini, ya, itu peran sekolah itu makin besar, ya, makin besar. Jadi ini memang kaitannya dengan industrialisasi. Industri itu membutuhkan buruh, lalu diperbanyak sekolah. Ya, jadi memang jadi misi sekolah sebetulnya cuma menyediakan itu guru-guru terampil saja. Ya, jadi bukan dalam rangka mengenali bakat, bukan. Ya. Jadi saya kira justru kesempatan inilah perlu diambil oleh keluarga masing-masing. Dan tadi saya katakan, Sugata Mitra sudah menunjukkan sebetulnya anak-anak yang normal itu tidak perlu kurikulum yang ketat, tidak perlu. Ya, hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus memerlukan kurikulum yang sangat detail dan rinci dan ketat. Anak-anak yang cerdas tidak perlu, ya, tidak membutuhkan. Itu justru mengurangi banyak potensi-potensi dasarnya termasuk bakat fitrahnya tadi. Ya. Jadi saya kira ini penting dicermati. Kesempatannya kita ambil sekarang ini untuk memperluas kesempatan belajar sehingga paradigma kita itu paradigma learning, ya, bukan lagi paradigma bersekolah. Jadi learning itu fokusnya pada relevansi personal, spasial, dan yang lain-lain. Kemudian juga tadi ya kaitannya dengan tadi pendidikan Islam itu yang justru jiwa yang merdeka. Sebab di atas jiwa yang merdeka itulah kita bisa membangun akhlak. Yaitu orang yang jujur, amanah, cerdas dan peduli itu hanya mungkin dibangun di atas jiwa yang merdeka itu. Jadi kalau jiwanya terjajah, itu tidak mungkin membangun akhlak. Sebab kemampuan-kemampuan bertanggung jawab itu hanya bisa dibangun di atas jiwa yang merdeka. Orang yang tidak merdeka tidak bisa dimintai tanggung jawab. Ya. Jadi mereka akan menghindari tanggung jawab. Ya, orang yang tidak merdeka itu. Ya. Sedangkan orang yang merdeka sanggup mengambil tanggung jawab. Tidak lari dari tanggung jawab. Ya. Saya kira itu, Ustaz Farid,
Mas Farid. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Daniel. Bisa satu lagi Pak, satu lagi terkait. Oh, Jadi kan Pak persoalannya tadi tidak oriented sekolah gitu ya, kuliah dan sebagainya. Persoalannya kita kan masih butuh pengakuan sertifikat. Nah, jadi kita nanti kalau tidak seperti begitu, ya akhirnya kita cuma jadi pedagang aja Pak gitu. Nah, itu pula sistem kita di sini seperti begitu. Padahal ada orang yang punya sertifikat tapi tidak profesional. Justru yang tidak punya sertifikat bisa profesional karena memang bakatnya. Tapi kan kita tidak bisa kalau tidak ada pengakuan sertifikat tadi. Ya, itu gimana itu jadi Pak? Jadi harus sekolah juga akhirnya. Enggak, Bu. Enggak perlu sekolah. Cukup kursus saja, Bu. Kecuali mau jadi dokter. Ya, jadi dokter atau jadi insinyur, dari sarjana hukum, itu perlu satu training yang lebih lama. Tapi kalau sekedar kecakapan khusus, bisa kursus. Ya, yang kecakapan sederhana itu bisa kursus, tidak perlu sekolah. Sekolah itu menghabiskan waktu. Ya. Jadi kalau kita keberatan, karena kita sudah dalam keadaan kondisi kecanduan sekolah sekarang ini, itu justru sumber masalah kita saat ini adalah kita sudah terlalu tidak bisa membayangkan berpendidikan tanpa sekolah. Padahal bisa, dulu itu sekolah nggak ada, tapi mungkin kita lebih terdidik. Ya, jadi jangan, ini tadi sudah saya katakan karena Ibu tadi tidak bisa cermat memperhatikan apa presentasi saya, kegagalan kita membedakan antara pendidikan dan persekolahan itu masalah yang sangat serius. Ya. Belajar itu tidak memerlukan birokratisme dan kekakuan sekolah, nggak perlu. Karena belajar itu ada 4 langkah tadi, praktek, bicara, membaca, dan menulis. Dan itu diputar begitu. Yang penting itu justru prakteknya. Praktek, mengalami sehari-hari, kemudian diberi kesempatan bicara, diberi kesempatan membaca, dan menulis. Dan sudah banyak, Bu, anak-anak yang tidak melalui persekolahan, masuk ke UI, diterima, lulus cum laude, sudah cukup banyak. Ya. Jadi, ini karena propaganda sekolah aja kita menjadi sangat tergantung pada sekolah. Sebetulnya. Ya. Saya kira demikian. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Daniel, Masya Allah, ini sangat menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Bagaimana Prof. Daniel melihat dari sisi lain tentang persekolahan itu seperti apa. Karena paradigma tentang belajar itu sesungguhnya seperti apa. Ya. Bukan sebagai sekolah yang disebutkan Ustaz Daniel bahwa sekolah adalah sebagai pusat senternya, resource center, yang dimana semua mengacu kepada sekolah, baik itu standar. Dan ingat yang perlu kita tadi digaris bahwa ya relevansi ya, bukan kita mengacu kepada standar mutu. Ya, salah satunya bahwa sekolah ini yang nantinya malah membebankan ya terkait administrasi apapun, padahal tujuannya adalah bagaimana sih relevansi personal anak-anak ini, karena setiap anak punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada Pak Abdul Hakim selaku juga pengajar, mungkin bisa menyikapi Pak Abdul Hakim, karena Pak Abdul Hakim juga salah satu pengajar. Ya, mungkin dari Pak Abdul Hakim bisa disikapi atau ada tambahan, Ustadz Abdul Hakim, monggo, yang terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Daniel. Silakan, atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita sharingkan lagi, karena ini waktu, Masya Allah, sudah mau masuk jam 9, kurang 1 menit saja. Silakan. Ya, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kanto. Silakan Pak Kanto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kanto. Terima kasih. Saya senang sekali itu dengan makronya Prof. Daniel Rashid ini. Saya begini, ada satu pertanyaan teknis. Apa betul kalau saya berpendapat bahwa evaluasi hasil pendidikan itu yang menyangkut soal yang dikatakan tadi merdeka, membangun kemerdekaan diri, bertanggung jawab, itu pernah dilakukan enggak misalnya? Setahu saya kan yang dievaluasi cuma kamu bisa apa kan gitu. Itu yang saya ketahui. Kemudian
yang kedua ialah mengenai tadi sudah disinggung oleh Bu Rita itu. Yang saya maksud begini sebetulnya. Bisakah kita bicara serius atau Pak Daniel menguji lebih dalam? Ada tanggung jawab, ada merdeka, dan ada akhlak. Ini yang mana ini sebetulnya yang harus, apakah tiga-tiganya sebagai suatu kesatuan, atau mana yang harus lebih diutamakan? Antara akhlak, bertanggung jawab, dan kemudian merdeka, bertanggung jawab, dan satu tadi malah lupa. Tapi ini memang antara lain bahasa teknisnya itu mempunyai hasil didik itulah orang-orang yang kalau saya pikir harus bertanggung jawab, berakhlak, dan berkelakuan yang berkehendak untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena saya lihat, saya sebagai orang yang masih bekerja hari ini, kalau melihat anak-anak muda masuk ke lingkungan saya, kalau ada masalah itu ya sudah berhenti, nggak tahu, nggak mau tanya, nggak tahu, nggak mau cari gitu loh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dr. Sukanto, saya kira ini yang pertanyaan yang saya kira penting untuk kita renungkan bersama. Jadi kalau tadi dasar kalau tujuan kita itu adalah membangun tauhid dalam pengertian tadi, maka kita terjemahkan tauhid itu adalah satu jiwa yang merdeka. Artinya dia hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada yang lain-lain. Nah, sebab dari situ jiwa yang merdeka itu kemampuan alasan mempertanggungjawabkan itu jadi masuk akal. Ya. Nah, saya kira justru dari itu kalau kita mengajarkan kehidupan sehari-hari yang membangun melalui teladan lingkungan di rumah, bagaimana bersikap amanah, jujur, peduli, komunikatif, kreatif, dan sebagainya itu hanya masuk akal bagi anak yang tidak dihindari, tidak dihadapi dengan terbebas dari rasa takut. Ya. Musuh pertama dari lingkungan belajar kita itu adalah ketakutan. Nah, rasa takut ini menghambat proses belajar. Ya. Ancaman, hinaan, dijuluki nama-nama yang jelek, dihukum secara fisik, ya, itu akan saya kira banyak psikolog yang bisa menjelaskan lebih baik dari saya. Yang intinya sebetulnya mengerdilkan aku anak itu. Jadi kalau konsep aku itu bagian dari, karena yang belajar itu sebetulnya aku. Nah, kalau aku ini menciut, dia sebenarnya tidak bisa belajar banyak. Ya, jadi aku ini harus tumbuh. Gitu, ya. Jadi aku yang merdeka itu lingkungan yang tidak menakutkan, tapi tetap ada tantangan. Ya. Tapi dia tidak ditakut-takuti dengan kekerasan. Itu yang akan jadi anak itu perlu satu lingkungan yang cukup menantang secara fisik, mental, dan spiritual di bawah bimbingan guru. Ya. Untuk terutama guru di sini pertama tentu saja orang tuanya. Ya, jadi kenapa kok tadi kunci yang pertama keluarga yang sehat itu adalah bekal yang pokok bagi anak untuk menghadapi masyarakat dan sekolah. Ya. Nah, sekolahnya bobrok, gurunya nggak kompeten, itu nggak masalah kalau anaknya tadi hidup dalam keluarga yang sehat. Ya. Jadi memang fungsi sekolah itu hanya bersifat supplementary dan juga mungkin complementary. Dia tidak bisa menggantikan tugas-tugas pendidikan keluarga dan masyarakat sebetulnya yang memberi pengalaman hidup sehari-hari. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa sekolah itu menjadi resource center dalam arti begini, dia menyediakan buku-buku, akses internet, mungkin yang lain-lain. Tapi dia tidak bisa menggantikan peran sekolah dan masyarakat. Dia sifatnya yang melengkapi untuk keterampilan teknis seperti otomotif, komputer,
apalagi yang bersifat lebih bersifat katakan lebih vokasi ya, vokasi, keterampilan tertentu. Dan juga tadi akses pada buku-buku dan seterusnya. Jadi saya kira ini yang saya bisa jawab Pak Kanto. Jadi bagi saya merdeka itu menjadi hal yang pokok, ya. Adab dan akhlak itu dia hanya bisa tumbuh di atas fondasi jiwa yang merdeka ini. Kalau jiwanya takut, ya dia nggak mungkin tumbuh subur nih, bahkan dia tidak bisa menumbuh, karena kalau orang takut dia mudah sekali bohong. Ya, padahal sedang kalau bohong atau tidak jujur itu akan menyulitkan iman untuk tumbuh. Ya, jadi saya kira ini yang bisa saya jawab saya kira untuk dalam waktu yang pendek ini. Begitu Ustaz Farid. Sudah waktunya sudah lewat. Ya. Baik, Ustaz Daniel, terima kasih. Alhamdulillah yang saya tangkap adab dan akhlak itu akan tumbuh ketika jiwa itu merdeka, bukan jiwa yang takut. Ketika jiwa merdeka, maka adab dan akhlak itu akan tumbuh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ini sudah jam 9:06 dan acara kita alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Daniel terkait materi kita, bagaimana materi kita hari ini, yaitu salah satunya tadi disampaikan oleh Prof. Daniel ya, tentang ini model dan materi pendidikan bangsa untuk kejayaan Indonesia. Mungkin next kita bukan membahas Indonesia, tapi juga mungkin itu kejayaan Islam seperti apa, ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Daniel bagaimana matriksnya tadi ya. Dan ini Ustadz Daniel, ini saya lihat di kolom chat Zoom, apakah boleh untuk mendapatkan materinya? Ya, ya. Bisa nanti saya share lewat ke ke Prof. Fuad Amsari ya. Ya, baik Ustaz. Ya. Sebentar, Nun Sewu. Tolong Pak, saya nggak tahu persis apakah dengan tadi penampilannya di-share itu sudah include di dalam rekaman gitu. Jadi nanti mereka yang mengambil rekaman dari program online sekarang ini, ya kan, yaitu Islam Kafah seri ke-36, insya Allah itu di dalamnya ada sudah apa yang disampaikan oleh Ustadz dan tadi, termasuk diskusinya. Jadi insya Allah tidak diperlukan secara eksplisit kemudian kita mengirimkan kepada peserta. Saya kira itu salah satu keuntungan kalau kita sharing PowerPoint pada waktu sedang presentasi. Saya kira itu catatan saya, Pak Daniel. Satu catatan mungkin tambahan ini. Jadi begini, kalau misalnya kita itu bagusnya materi sehingga banyak yang bertanya, Pak Farid, ya kita longgar sedikit lah selama Pak Daniel berkenan untuk sedikit longgar. Kita biasanya tutup itu kalau betul-betul terpaksa ya 9.30 gitu. Itu pun kalau pembicara tidak keberatan. Dan moderator tidak keberatan lah. Kalau moderatornya keberatan ya mandek semua ini kira-kira. Buat saya masih ada nih mau konsultasi lagi Pak. Ya, sudah Profesor Daniel, ini perlu saya sampaikan ini. Moderatornya ini adalah kematian baru loh. Baru 1 minggu ini. Rupanya dia mau lari aja. Catatan saya satu mungkin Pak Daniel. Ya sebentar, Bu Rita. Saya mau menambahkan itu supaya tidak menggantung tadi. Sebetulnya ukuran merdeka itu kira-kira gimana nih evaluasinya Pak Daniel? Itu yang saya terus saja rada pusing. Dalam artian merdeka di dalam Islam itu sendiri merdeka kita. Kecuali terhadap tuntunan Allah. Tidak boleh merdeka kita. Kita terikat oleh larangan. Larangan itu mengikat kita dari kemerdekaan. Pak. Dalam Islam itu yang nomor kunci itu sebetulnya larangan. Kalau kebaikan itu, saya bilang itu boleh nggak terbatas. Dan siapapun bisa membuat kebaikan. Walaupun non-Islam pun bisa membuat kebaikan. Tetapi dalam Islam itu yang penekanannya itu larangan. Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh
korupsi, tidak boleh zina. Dan itu menjadikan kita tidak merdeka. Jadi saya lebih cenderung mengatakan manusia itu merdeka kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua boleh kecuali yang tidak dilarang. Saya kira itu batasan merdeka yang menurut saya dari sisi Islam membuat orang kemudian terhindar dari melakukan perusakan pada society. Hancurnya suatu negeri dimanapun termasuk Indonesia, kalau penguasanya itu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan oleh Allah itu. Korupsi itu larangan, ya kan? Eksploitasi ekonomi itu larangan, riba itu larangan, berbuat maksiat itu larangan, mengobrol janji itu larangan. Dan semua larangan itu kalau dilanggar pasti memberikan efek buruk. Jadi nilai pendidikan itu terkait dengan masalah merdeka ini mau tidak mau harus dikaitkan dengan tuntunan Islam, khususnya mengenai yang dilarang. Ya. Di luar itu bebas. Saya kira itu catatan, mungkin tidak tahu Profesor Daniel mungkin mempunyai satu konsep yang lebih luas mengenai tadi itu. Sekarang ini memang kecenderungannya ngomong pendidikan. Boleh menanggapi, Pak? Monggo silakan. Monggo. Saya kira itu catatan saja. Monggo silakan. Ya, baik. Silakan Pak Abdul Hakim. Monggo. Ustaz Abdul Hakim, monggo. Ya, terima kasih. Saya mendapatkan perspektif baru malam ini dari Daniel. Saya kira memang pendidikan kita ini, persoalan kita ini menciptakan jarak-jarak, yang menyebabkan orang tidak merdeka. Saya kira pemahaman merdeka itu dalam rangka mengaktualisasikan, mewujudkan kualitas tauhid yang paripurna, yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan dalam rangka mewujud sikap tauhid yang benar itu menurut saya salah satu adalah pilar pendidikan. Harus jadi visi pendidikan kita. Dan dengan kemerdekaan tauhid itu, kualitas tauhid berkat kemerdekaan tadi, maka kita akan juga memproduksi manusia-manusia yang berakhlak, dan akhlak ini produk kemerdekaan tauhid. Nah, memang benar tadi Pak Fuad bilang dalam Islam ada larangan, ada perintah. Saya kira kita tidak bisa menjalankan perintah, larangan itu jika kita tidak memiliki kemerdekaan dalam makna keleluasaan untuk menemukan nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Islam sebagai nilai yang anugerahkan Allah kepada kita. Kalau tadi Bu Rita harap kita bisa menemukan bakat, saya kira bakat itu juga akan bisa dicapai ketika kita terkungkung dalam penjara produk persekolahan seperti sekarang ini. Persoalannya bagaimana kita bisa keluar dari sistem yang menjadi gurita yang mengakibatkan rakyat, khususnya umat Islam, menjadi korban seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz Abdul Hakim tadi yang menanggapi juga yang disampaikan oleh Ustaz Fuad tentang merdeka belajar seperti apa. Ya, dalam segi sisi Islam merdeka itu seperti apa? Karena di Islam sendiri juga ada larangan. Oke, dan juga tadi Ustaz Abdul Hakim sudah menambahkan ya pandangan tentang merdeka seperti apa. Ketika bakat fitrah itu terkungkung oleh persekolahan, maka tidak akan bisa ditemukan bakat itu sendiri. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz Daniel dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fuad dan juga Ustaz Abdul Hakim. Monggo Ustaz. Ya, jadi kemerdekaan itu memberi kita semacam kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk mengikuti
perintah dan menghindari larangan. Jadi itu keputusan sadar, bukan karena kita takut, diawasi dan sebagainya. Jadi memang itu berangkat dari dalam. Jadi kemerdekaan itu satu internal capacity, ya, satu internal capacity sehingga dia tidak merasa keberatan untuk mentaati perintah dan juga tidak keberatan untuk menjauhi larangan. Ya, jadi bagi dia itu menjadi bagian dari tauhid tadi, itu bagian dari dia akan menemukan kemerdekaannya kalau dia mengikuti itu. Tapi itu keputusan yang sifatnya sadar, ya, dari dalam. Jadi dia menyikapi hukum-hukum itu, fikih-fikih itu secara cerdas, ya. Jadi banyak kalau orang itu di hutan dalam keadaan terpaksa, dia boleh melanggar larangan. Jadi larangan pun itu ada bagian-bagiannya, ya. Jadi dia mengetahui lah seluk-beluk dan dia mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Saya kira justru itu yang dimaksud dengan kemerdekaan, ya, bukan saenak udeli dewe, bukan seperti itu yang saya maksud, bukan saenak udeli dewe, ya, bukan sakarepe dewe, bukan. Tapi ini dia memiliki satu kapasitas, ya, kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri dan kemudian bertanggung jawab atas keputusannya itu. Itu yang disebut orang-orang yang beriman. Tentu ini sunatullah, kita tidak mungkin menerabas sunatullah, ya, juga tidak mungkin menerabas sunnah Rasul, ya. Tapi itu bagian dari kemerdekaannya itu, ya, itu bagian dari spektrum wawasannya itu, ya, karena dia ya orang yang bertauhid, tadi bertauhid dalam arti seperti itu. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Daniel. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustaz Daniel, ya. Merdeka itu bukan saenak udeli, tapi bagaimana kemerdekaan itu dia cerdas untuk mengambil keputusan dan kebijakan tentang tanggung jawab juga. Jadi memang ketika ada sebuah larangan tuntunan, dia akan secara sadar, ya, secara personal, secara sadar bahwa itu adalah tuntunan dan itu adalah larangan, bukan seenaknya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Daniel yang tadi sudah memberikan pencerahan dan juga penjelasannya. Tadi Bu Rita ada Iya Pak, aduh, makasih banyak Pak dikasih kesempatan. Jadi gini Pak, tadi rumah itu salah satu juga tempat pembelajaran. Nah saya ini kan jadi bingung juga, ini ada anak saya yang baru tamat, dia tapi dia hobinya musik. Jadi dia setiap hari itu belajar online, itu belajar musik otodidak saja, dan sekarang dia ya bisa main gitar dan menciptakan lagu gitu. Dan ketika dia mau kuliah, dia mau ngambil musik, tapi saya nggak ngasih karena saya kan baru-baru belajar, musik haram lah gitu kan. Saya kan jadi bingung. Tiba-tiba akhirnya karena saya ngomong begitu, akhirnya tidak mau kuliah. Nah, dan dia pun belajar itu online terus, nanti belajar bahasa Inggris online. Nah, jadi saya terus begini, ya saya tetap mengasih pembelajaran soal tanggung jawab dan sebagainya, tapi saya masih ada rasa kekhawatiran dia mau jadi apa nanti ya. Itu jadi kurang tauhid juga akhirnya saya kan Pak. Cuman macam mana gitu kalau nggak melanjut, sementara dia tidak mau, sementara saya pun paham adalah mereka belajar dia. Nah, ini jadi gimana fungsi saya ini Pak, dengan ketakutan, aduh tamat SMA mau jadi apa, walaupun dia merdeka belajar, dia merasa ini, dan dia pun mengatakan begini, banyak yang kuliah pengangguran, nggak ada pentingnya itu begitu Pak. Jadi memang merdeka bener lah memang anak sekarang di zaman digitalnya, saya perhatikan begitu. Tapi saya fungsi sebagai orang tua jadi bingung, ada ketakutan mau jadi apa dia nanti gitu. Sementara kita harus nyambung kuliah terus kan sampai S2 sampai S3 gitu. Ya Pak, demikian saja Pak. Itu jadi bagaimana ini fungsi orang tua di rumah Pak, agar lebih tenang gitu menghadapi anak yang merasa mau merdeka belajar begitulah tamu kuliah, tapi dia rajin belajar. Ya, terima kasih Bu Rita yang menyampaikan kegalauannya ya malam hari ini kepada kita semua tentang bagaimana masa depan anaknya. Kembali lagi masalah ketauhidan juga bingung masa depan ketika dikaitkan dengan ketauhidan ini. Nah, dan terkait merdeka belajar, apa yang diinginkan anak dan diinginkan oleh Bu Rita juga berbeda. Nah, saya pemahami boleh nggak? Pak Yantoro. Iya. Silakan. Sekalian satu ya, nanti biar dijawab Prof Daniel ya. Silakan Pak Yantoro, monggo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Wah, terima kasih. Audionya kalau apa videonya Pak? Oh ya, sebentar Pak, saya on-kan ini ya. Tapi agak masalah ini Pak. Ini saya Heru Mulyantoro Pak, yang biasa Prof. Iya. Cuman ini agak masalah ini. Wajahnya kelihatan, Ya. supaya kelihatan. Bentar ya, sambil jalan ya Prof. Iya. Ya. Terima kasih Prof, ini insight ya, karena saya justru sangat mendukung ya dari pandangan paradigmatik, memperkokoh saya karena saya juga salah satu pelaku homeschooling ya. Karena saya memandang kata kunci merdeka itu lawannya adalah penjajahan. Memang ada juga pandangan bahwa desain makro negara berkembang itu men-setting anak-anak lulusan untuk kepentingan industrialisasi sehingga mengesampingkan beberapa aspek-aspek perkembangan individual. Sehingga saya mengambil langkah untuk mencoba alternatif. Cuman memang tantangannya tidak mudah, Bro. Bagaimana saya harus mendesain terhadap proses pembelajaran anak 3 saya ya, yang memang tidak secara lewat jalur normal, formal, tapi mencoba membangun dari sisi-sisi pendidikan, pembelajaran yang berbasis natural atau lain sebagainya ya. Tetapi yang mungkin nanti saya sedikit minta pandangan, apakah sudah ada role model ya? Tadi ketika ada bicara radius keluarga, kemudian masjid, kemudian masyarakat, apakah konsep sole tadi itu juga sudah pernah Prof buat satu risetnya ya, sehingga mampu benar-benar menunjukkan efektivitas pembelajaran secara self management untuk organize itu, sehingga memang potensi segenap anak-anak itu mampu berkembang. Karena ketika bicara kita sudah level katakanlah masyarakat, itu tantangannya RT RW itu sudah beda pandangan, itu juga sulit untuk disatukan dalam satu proses itu. Nah, pertanyaan saya itu, Prof, apakah sudah ada model seperti itu atau ini baru satu hal yang memang nanti menjadi solusi ya terhadap alternatif kemerdekaan belajar? Karena saya sangat sepakat kalau tadi Ibu Rita sangat galau, justru saya mendapat satu informasi tambahan yang cukup valid untuk menguji anak-anak saya pribadi untuk bagaimana mencetak secara di luar formal ya. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Pak Heru. Baik. Saya jawab langsung ya. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. Jadi tadi untuk Bu Rita ya. Jadi memang rasa takut orang tua itu kadang-kadang overdosis ya. Tidak ngerti kapan berhenti takut, tidak tahu kapan berhenti khawatir. Kalau anak itu sudah umur 18 tahun, sebetulnya kalau kita ya, karena memang sebagian proses awal pendidikan kita keliru ya, sehingga pada umur 18 tahun pun anak kita masih kekanak-kanak. Tapi kalau anak kita sudah menunjukkan kedewasaannya, itu tiba saatnya orang tua itu berhenti. Harus tahu kapan berhenti dan kapan tidak berhenti. Kalau enggak ini repot, nanti jauh-jauh menikah kita khawatir terus. Dia menjadi anak yang tidak pernah dewasa dan tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ini yang parah nanti. Ya. Jadi saya kira itu pokok-pokoknya. Ya, jadi kalau orang tua terlalu khawatir tentang masa depan dan sebagainya, lalu kita bermain Tuhan seolah kita bisa menentukan masa depan anak, itu tambah keliru lagi, ya, tambah. Itu sebetulnya kita mulai berbuat zalim kepada anak kita. Ya. Nah, untuk konsep sole Pak Yantoro, ini sudah banyak dikembangkan Pak Yantoro. Jadi kalau dengan browsing di internet, ya, itu eksperimen Sugata Mitra itu sudah dilakukan di banyak negara dalam setting budaya yang berbeda-beda sejak negeri maju seperti Inggris, di India, di Amerika Selatan, dan terus. Saya pernah melakukan pelatihan buat teman-teman di Nurul Hayat. Pada waktu teman-teman Nurul Hayat itu mau membuka sekolah dasar, karena mereka mau mengembangkan sekolah-sekolah, saya sudah memberi peringatan bahwa sekolah itu makin outdated. Ya, sekolah itu makin outdated ya. Dia konsep yang kuno sebetulnya. Ya, sudah kuno.
Jadi kita harus bergeser dari schooling ke learning, dan kemudian ke tadi berguru ya. Kalau mau jadi ahli apa, berguru aja ke dia, langsung ketemu ahlinya ya. Semudah mungkin, sejak awal mungkin itu bagus ya. Sehingga anak-anak kita bisa mencapai puncak karirnya pada waktu mereka masih muda ya. Ini saya kira justru sekolah itu menghambat itu ya. Sekolah itu menghambat membuat kita tidak kenal pada bakat anak kita sendiri. Itu kelemahan yang pokok dari sekolah. Jadi kalau kembali ke Pak Mulyantoro, saya kira sudah cukup banyak Pak model Sole ini, tergantung dari konteks tadi sosial budaya di pedesaan dengan di perkotaan beda lagi. Jadi yang penting ada dia self-organized Pak. Kuncinya itu self-organized. Jadi saya melihat seperti kelompok Yasinan misalkan. Kelompok Yasinan atau Karang Taruna itu bagian dari sebetulnya Sole dalam arti yang agak tidak seperti itu. Tapi dia self-organized learning environment sebenarnya. Learning itu kan satu proses yang emerging, ya, bukan sesuatu yang direncanakan. Belajar itu suatu proses yang instan sebetulnya. Ya. Nah, cuma kalau kita mau meningkatkan kapasitas belajar kita mesti lebih waspada lagi bahwa kita sedang belajar. Pada waktu kita sedang bicara seperti ini, saya belajar juga, dengan mendengar juga belajar. Ini sebetulnya kita saling belajar dalam mode sekarang kita ini. Ya. Jadi saya kira justru yang penting kita kalau mau menguasai satu bidang keahlian tertentu, kita ulang-ulang terus itu. Pengalamannya kita bertambah, jam terbangnya kita tambah, seperti main gitar atau main piano, atau menjadi seperti memupuk keahlian menjadi dokter bedah, itu kan melalui latihan-latihan yang lama sekali. Ya. Lalu membaca, lalu berbicara tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, lalu menulis, kita akan jadi ahli dalam topik itu. Ya. Tidak memerlukan, jadi kalau kita memerlukan sertifikat dari satu level dokter, ya harus mengikuti Ikatan Dokter Indonesia sementara ini. Tetapi untuk menjadi dokter itu tidak harus untuk sekolah kedokteran itu mensyaratkan lulus SMA itu syarat yang mengada-ada. Ya. Nah, pokoknya kalau kita bisa membuktikan kita bisa dites masuk ke fakultas kedokteran, ya apa alasan ke fakultas kedokteran menolak kalau tesnya kita lolos? Ya. Jadi saya kira perlu dipahami bahwa tradisi kampus itu lebih tua daripada tradisi sekolah. Tradisi sekolah itu masih 200 tahun. Tradisi kampus itu sudah lebih dari 500 tahun. Ya. Jadi ini tadi seperti Pak Heru Mulyantoro, saya kira tadi kita ini zamannya otodidak sekarang ini Pak. Disadari atau tidak sadari, apa yang kita pelajari dan ketahui itu lebih dari kita pernah dari luar sekolah, dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Sekolah itu hanya memberi semacam bekal awal saja, ya, tapi selainnya itu kita perlu dari belajar sendiri dan dalam kehidupan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, zaman sekarang saya kira sudah jelas peran sekolah itu makin berkurang karena ada internet, ya. Jadi saya kira kita tidak bisa lagi terlalu bergantung pada sekolah. Saya kira demikian, Mas Farid. Ya, baik. Terima kasih Prof. Daniel. Alhamdulillah ini sudah tepat jam 21.29, setengah 10 ya. Karena ini kalau diterus-teruskan ini Mas Sawo ini pasti sangat menarik sebenarnya. Karena saya sebagai pengajar, terima kasih Prof. Daniel sudah memberikan paradigma ya, bagaimana tentang persekolahan, tentang learning, belajar ya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Prof. Daniel mudah-mudahan menjadi wawasan kita, paradigma baru tentang bagaimana sih tentang persekolahan, tentang learning, belajar itu seperti apa ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Apa yang duduk kita, silaturahmi kita, diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan itu diridhoi Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya kajian online kita. Terima kasih Prof. Daniel dan juga Bapak Ibu sekalian.
Oke, Terus, kita tutup kajian kita dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya selaku moderator ada salah. Idina siratal mustaqim wa billahi walhidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pop, terima Luar kasih biasa. Pop. Terima kasih Moderator semua. semuanya, saya kasih ya Pak. Ya, Ibu, terima Lagi kasih. monggo Bu Ya, Rita. Kita lanjutkan perjalanan ini. Iya, kita Ya. tidak boleh berhenti mempunyai aktivitas. Nah, Bu Rita silakan dilanjutkan perjalanannya. Luar biasa Bu Rita. Untuk mengikuti webinar ini, beliau berhenti dulu itu untuk bisa menyimak. Luar biasa ini Bu Rita ini. Untuk mendengarkan Profesor Dhani dan membicarakan masalah pendidikan. Saya tak pamit, ya. Sampai ketemu Iya, pada Ustaz. kesempatan yang lain. Tidak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.